pada awal Mei 2022 di jalan yang hancur dekat desa Sturi Soltiv di wilayah Kharkiv, Ukraina. Barisan kendaraan lapis baja Rusia maju dipimpin salah satu tank tercanggih dunia, T-90M. Ini adalah andalan Moskow, tank tempur utama modern dengan kubah baru, sistem kendali tembak digital, serta lapisan armor reaktif yang dibaut di seluruh lambungnya. Media pemerintah Rusia menyebut tank ini hampir tak tersentuh dan tandingan langsung bagi kendaraan lapis baja barat. Namun para pejuang pertahanan teritorial Ukraina, kebanyakan dari mereka bahkan bukan tentara profesional, tampaknya tidak menerima informasi itu. Dalam serangan yang sangat cepat, T-90M tinggal bangkai yang terbakar berkat sebuah senjata. Itu pada dasarnya hanyalah sebuah tabung logam, panjangnya hampir 1 meter, menembakkan peluru tanpa kendali, masing-masing seharga sekitar $3.000. Dan berdasarkan desain yang pertama kali digunakan pada tahun 1948. Ini adalah senapan tanpa recoil buatan Swedia, Carl Gustaf, yang dikenal di AS sebagai M3, Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System atau MORSDB. Mari kita lihat bagaimana senapan tanpa recoil berusia 80 tahun terus menghancurkan kendaraan lapis baja terbaik Rusia dan perlahan mengubah doktrin peperangan modern. Sekarang, senapan itu hanyalah satu bagian dari situasi yang terus berubah saat tembakan penentu dilepaskan. Menurut sebuah unggahan di X oleh Kementerian Pertahanan Ukraina, pasukan pertahanan teritorial lebih dulu menyingkirkan infanteri pengawal tank dengan tembakan senapan mesin, lalu menghantam kendaraan itu dengan RPG-7 yang sepertinya menyebabkan kubahnya macet. Barulah kemudian Carl Gustaf memberi pukulan akhir. Para analis ahli mencatat bahwa pukulan yang menentukan mungkin adalah ledakan amunisi tank itu sendiri. Sebuah penilaian sumber terbuka menyebut kemungkinan tank yang lumpuh itu dihancurkan Rusia sendiri agar tak jatuh ke musuh. Bagaimanapun juga, Ukraina merasa puas dan mengucapkan terima kasih kepada Raja Swedia Carl XVI Gustaf serta rakyatnya atas bantuan senjata tersebut. Pikirkanlah. Bazooka murah buatan Swedia yang ditembakkan dari bahu digunakan Ukraina untuk menghancurkan salah satu tank termahal Rusia. Bahkan dalam hitungan hari, sebuah T-90M kedua dilaporkan hancur dengan cara yang sama di dekat kota yang sama. Jika kita melihat lebih luas dari satu pertempuran, polanya semakin jelas. Sepanjang jalannya perang, pelacak sumber terbuka seperti proyek Oryx telah mendokumentasikan secara visual lebih dari 150 kasus kehilangan T-90M hingga Juli 2026 bersamaan dengan ribuan tank Rusia lama. Meskipun tak ada satupun senjata yang bisa dikaitkan sendirian dengan jumlah itu, sistem anti-armor yang ditembakkan dari bahu yang diberikan kepada Ukraina berada di pusatnya. Doktrin yang membuatnya mematikan tidaklah rumit. Itulah mengapa doktrin itu berhasil. Alih-alih melawan barisan lapis baja Rusia secara langsung, infanteri Ukraina membagi diri jadi tim kecil dan menunggu di jalur sempit yang wajib dilalui kendaraan lapis baja. Deretan pepohonan, jembatan, dan jalan sempit menuju kota-kota. Mereka membiarkan kendaraan masuk, lalu menyerang dari samping atau belakang. Tempat bahkan tank modern pun rentan dan meninggalkan area sebelum tembakan balasan datang. Carl Gustaf memang dibuat untuk pertarungan seperti ini karena sebuah tank di jalan jarang sendirian karena infanteri berlindung di belakangnya. Peluncur menembakkan peluru hit, yaitu peluru anti-tank berdaya ledak tinggi ke dalam kendaraan, meledakkan peluru fragmentasi yang mengenai para prajurit yang berjalan di belakang tank. Satu senjata, dua kategori target, hanya dalam hitungan detik. Sumber utama tentang efektivitas senjata-senjata ini berasal langsung dari pasukan Ukraina di lapangan yang diwawancarai oleh media berita militer Ukraina. Para penembak Ukraina bercerita tentang membawa hanya 5 peluru, 4 dibawa oleh asisten dan 1 oleh penembak. Mereka menegaskan 5 peluru sudah cukup karena senjata seakurat ini tak butuh banyak amunisi. Hanya peluru yang tepat dan disiplin menunggu waktu menembak. Mereka membahas memilih alat bidik mekanis sederhana daripada yang optik di tengah kekacauan pertempuran. Optik butuh penyelarasan yang memakan waktu, sementara mereka tak punya waktu itu. Mereka membahas latihan berdua. Seorang prajurit memanggul tabung, yang lain menisi dari belakang. Dan aturan ketat melarang siapapun berdiri dalam jarak 2 meter dari bagian belakang saat senjata ditembakkan, karena yang keluar dari belakang senjata tanpa recoil dapat membunuh. Orang-orang Ukraina juga membicarakan tentang beratnya hampir secara sepintas, yang sebenarnya lebih mengesankan daripada yang terlihat pada awalnya. M2 Carl Gustaf, yang merupakan model paling banyak digunakan sejak 1960-an, memiliki berat 14,2 kg. Penerusnya yaitu M3 yang tampaknya awalnya dikirim ke Ukraina dari Kanada, menurunkannya jadi 10 kg. Dan desain terbaru M4 hanya berbobot 6,6 kg, sepertiga lebih ringan dari model sebelumnya. Untuk memahami alasan senjata ini efektif, kita perlu fokus pada satu kata kunci dalam namanya yang sering tidak disebut: tanpa tolak balik. Ketika meriam konvensional menembakkan peluru berat,
tolak baliknya bisa mematahkan bahu manusia. Carl Gustav memecahkan masalah itu dengan fisika, bukan elektronik. Saat penembakan, sebagian gas pendorong yang sudah dihitung dilepaskan lewat bagian belakang tabung melalui nosel kerucut. Ledakan ke belakang itu menghasilkan dorongan balik yang hampir meniadakan momentum maju dari proyektil, yang memungkinkan satu prajurit memanggul meriam portable yang bisa dibawa satu orang dan hanya merasakan sedikit dorongan kuat ke depan saat menembak. Namun, solusi elegan yang sama itu membawa konsekuensi taktis yang mungkin semakin penting setiap tahunnya. Ledakan ke belakang menimbulkan jejak yang sangat mencolok berupa debu, api, dan tekanan berlebih, dan menciptakan zona bahaya mematikan di belakang penembak. Di medan perang yang semakin diawasi oleh drone dan kamera termal, ledakan balik adalah cahaya terang yang menandakan posisi penembak. Itulah sebab kru dilatih menembak lalu segera pindah posisi. Prinsip tanpa tolak balik itulah yang memungkinkan senjata ini ada dan juga yang membuat bertahan hidup dengannya bergantung pada gerak cepat. Pilihan desain kedua yang membedakan Carl Gustav dari hampir semua senjata di kelasnya adalah larasnya sendiri beralur spiral. Artinya, laras dipotong dengan alur spiral yang memutar proyektil saat keluar tabung, menstabilkannya saat terbang, seperti putaran yang menstabilkan bola football yang dilempar atau peluru senapan. Ini bertentangan dengan hampir semua senjata sejenis yang ditembakkan dari bahu dari abad lalu, termasuk bazooka Amerika, Panzerschreck Jerman, dan RPG Soviet yang sangat umum. Yang mengenai tank itu, untuk pertama kalinya pada tahun 2022, peluncur roket ini memiliki laras halus dan mengandalkan amunisi itu sendiri yang memiliki sirip untuk menstabilkan dan mencapai target. Bahkan variasi senjata anti-tank yang lebih modern biasanya mengadopsi desain laras halus. Amerika Serikat menggunakan peluncur roket sekali pakai M72 LOL selama beberapa dekade sebelum memperkenalkan AT-4. Peluncur tanpa tolak balik sekali pakai buatan Swedia yang perlahan mengambil alih peran anti-armor berat, sementara LAW masih dipakai, tapi proyektil yang berputar dikombinasi sistem tanpa tolak balik, peluru bisa membawa lebih banyak propelan. Carl Gustav jadi punya kecepatan dan akurasi lebih tinggi di jarak jauh. Beberapa perbandingan menunjukkan proyektil Carl Gustav keluar dari tabung dengan kecepatan beberapa kali lebih tinggi daripada peluncur roket. Dalam praktiknya, akurasi dan jangkauan Carl Gustav diperkirakan antara 600 dan 700 meter. Penembak berpengalaman bisa menjangkau lebih jauh untuk target besar yang diam. Tapi perbedaannya baru mulai terlihat dari situ. Dan Anda akan melihat bahwa kami sering menyebut peluncur modern sebagai sekali pakai. Ini bukan kebetulan, karena desain anti-armor yang paling umum memang membutuhkan peluncur sekali pakai sebagai kompromi untuk memperkecil alatnya sehingga bisa dioperasikan oleh infanteri saja. Ini juga berlaku untuk AT-4 yang lebih kecil. Bahkan untuk Anglo-Swedia NLA yang lebih besar, yang juga dihormati atas jasanya dalam perang. Baru pada Javelin, sistemnya mulai bisa dipakai ulang sebagian. Javelin adalah misil sekali pakai yang sudah dipasang di tabung peluncur sejak dari pabrik, dan seluruh perangkat ini dipasang ke Command Launch Unit atau CLU, yang merupakan bagian yang sebenarnya dioperasikan oleh penembak. LU berisi optik dan paket pemandu yang mengunci target, lalu Javelin mengambil alih penargetan sebenarnya dan memungkinkan penembak segera mundur berkat kemampuan tembak lalu lupakan yang sesungguhnya. Carl Gustav meraih fleksibilitas tempur yang sebanding dengan cara yang sangat berbeda. Senjata ini tidak memakai rudal berpemandu, melainkan peluncur yang dapat dipakai ulang dengan beragam amunisi khusus. Harganya sekitar $20.000 AS3, tergantung pada kontraknya. Dan mengapa ini sangat penting? Itu adalah harga dari peluncurnya saja, tetapi harga amunisinya bervariasi dari hanya $500 hingga sedikit di bawah $3.000. Ini tergantung spesifikasi amunisi. Sebaliknya, Javelin CLU harganya jauh lebih dari $100.000 dan biaya satu misil Javelin beserta tabungnya berkisar antara $160.000 hingga $170.000. Pada dasarnya, harga Javelin ini sangat berlebihan meski perlu beberapa Carl Gustav untuk menghancurkan satu tank. Hal ini membawa kita pada alasan sebenarnya mengapa Carl Gustav masih bertahan lebih lama dibandingkan senjata lain yang dimaksudkan untuk menggantikannya. Ragam amunisi luar biasa yang bisa digunakan, senapan 84 mm ini, dan disinilah detailnya menjadi sangat penting. Untuk melawan lapis baja, andalannya adalah HIT 551 dan varian 551C yang telah ditingkatkan, sebuah peluru anti-tank berbantuan roket yang efektif hingga sekitar 700 meter. Sama dengan jarak nominal senapannya. Yang lebih penting, peluru ini dapat menembus sekitar 40 cm baja. Dan untuk melawan tank modern yang dilapisi armor reaktif, penembak dapat beralih ke hulu ledak tandem HIT 751, di mana muatan pendahulu kecil meledakkan pelat armor reaktif terlebih dahulu, membuka jalan agar muatan utama menembus lambung di bawahnya. Ini meningkatkan daya tembus peluru menjadi lebih dari 50 cm baja
dan itu sudah dibalik pelat reaktif. Untuk pertempuran di perkotaan sempit, bahkan ada peluru untuk ruang terbatas, HIT 655 menggunakan massa penyeimbang air garam, bukan gas murni, untuk mengurangi ledakan balik. Senjata ini bisa ditembakkan dari dalam ruangan, kemampuan yang tidak bisa ditawarkan oleh senjata recoilless biasa tanpa membunuh awaknya. Intinya, ini memungkinkan penembak jitu anti-tank beroperasi dari dalam atau atas bangunan biasa. Kini, di luar lapis baja, keluarga amunisi ini seperti satu kompi dukungan infanteri yang dipadatkan dalam satu tabung. HEDP 502 adalah peluru dua fungsi yang dapat menembus lapis baja ringan, bata, dan bunker dengan sumbu yang bisa diatur oleh penembak untuk meledak saat terkena sasaran atau sesaat setelahnya agar meledak di dalam dinding. ASM 509 adalah amunisi khusus anti-struktur untuk meruntuhkan bangunan dan benteng, sedangkan MT 756 menggunakan muatan tandem untuk menembus posisi yang diperkuat dan membunuh siapapun yang berlindung di dalamnya. ADM 401 membawa lebih dari 1000 fletchet untuk pertahanan jarak dekat melawan infanteri di ruang terbuka. Keluarga amunisi HE 441 melemparkan fragmentasi hingga 1 km jauhnya dan dapat diatur untuk meledak di udara di atas pasukan di dalam parit dengan pengembangan terbaru, yaitu 441E atau peluru 448 yang diumumkan pada tahun 2022 akan dikirim ke seluruh dunia untuk pengguna seperti Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan negara-negara tetangga Swedia di NATO. Ada juga peluru asap untuk menutupi gerakan dan peluru penerangan untuk menerangi malam. Di ujung terjauh peta pengembangan itu adalah Guided Multi-Purpose Munition, proyektil berpemandu laser hasil kolaborasi SAP dan Raytheon. Menjanjikan kemampuan menghantam target bergerak hingga sekitar 2,5 km. Menarik senjata analog ini ke presisi sejati, bahkan harganya lebih masuk akal. Diperkirakan akan berada di kisaran $80.000, sekitar setengah dari harga Javelin, sementara tetap punya kemampuan penetrasi serupa dengan menawarkan pemanduan presisi melalui penandaan laser. Jadi, Javelin bisa menghancurkan tank dan kadang posisi yang diperkuat. Carl Gustaf adalah senjata paling mendekati solusi serbaguna bagi infanteri. Jika Anda ingin melihat lebih banyak perkembangan senjata dari Swedia, Amerika Serikat, atau kekuatan militer besar lainnya, pastikan untuk berlangganan acara militer. Kami membahas berbagai jenis senjata dan penggunaannya dalam pertempuran nyata di Ukraina dan tempat lain. Kembali ke Carl Gustaf. Penting untuk ditekankan bahwa meskipun efisiensi senjata ini terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya untuk digunakan kembali, senjata ini tetap memiliki beberapa keterbatasan. Amunisi HIT lama sulit menembus baja komposit tebal dan armor reaktif di depan tank tempur utama modern. Itulah sebabnya serangan yang berhasil di Ukraina hampir selalu berasal dari sisi samping, belakang, dan atas. Itulah alasan amunisi tandem dibuat. Fleksibilitas untuk menggunakan amunisi yang tampaknya tidak cocok dan menggabungkannya dengan kemampuan yang nyaris tanpa panduan lanjutan setelah ditembak. Isi ulang yang cepat, serta kemudahan penggunaan adalah alasan mengapa senapan ini tetap relevan selama 8 dekade evolusi kendaraan lapis baja. Dan inilah alasan tepat mengapa Carl Gustaf menjadi salah satu dari sedikit senapan recoilless portable yang masih ada hingga sekarang. Upaya awal Swedia membuat senjata recoilless yang ditembakkan dari bahu, yaitu senapan anti-tank 20 mm pada awal 1940-an, menjadi sebuah pelajaran berharga. Desain itu hampir tak mampu menembus baja tank di akhir perang dan hanya diproduksi sedikit. Pelajaran dari kegagalan ini adalah meski Anda bisa membuat dan mempertahankan senapan recoilless anti-tank, amunisi yang Anda buat akan lebih sulit menghancurkan sasaran. Peluru padat kecil tak lagi mampu melumpuhkan tank dari depan, dan Anda makin butuh hulu ledak shape charge yang lebih besar. Jadi, pada tahun 1946, perancang memperbesar konsep ini jadi 84 mm, cukup besar untuk membawa muatan shape charge yang memadai. Dan pada tahun 1948, senjata itu mulai dipakai militer Swedia. Dari sana, senjata ini seolah menolak untuk pensiun. Senjata ini pertama kali digunakan dalam pertempuran oleh pasukan PBB Swedia di Kongo pada awal tahun 1960-an. Pada Perang Falklands tahun 1982, marinir kerajaan Inggris memakai Carl Gustaf untuk melumpuhkan korvet Argentina dengan melumpuhkan peluncur misilnya M2 dari tahun 1960-an digantikan oleh M3 pada tahun 1990-an. Pada 2014 digantikan M4 ultra ringan, memakai titanium dan serat karbon untuk mengurangi berat, tahan untuk ribuan tembakan. Sedangkan laras M2 hanya bertahan sekitar 500 tembakan. Sedangkan umur laras M4 kira-kira sekitar 1000 tembakan. Ukuran paling jelas seberapa dalam senjata ini mengakar dalam pertempuran modern adalah banyaknya penggunanya, karena senjata nasional Swedia kini digunakan dalam berbagai bentuk oleh lebih dari 40 negara. Amerika Serikat menjadi contoh bagaimana desain Swedia ini bisa mengungguli senjata buatan lokal di negara yang dikenal sebagai pengembang senjata terbesar di dunia. Operator khusus Amerika telah memakai Carl Gustaf isi ulang sejak puluhan tahun lalu. Angkatan Darat reguler mulai menggunakan M3
pada tahun 2014. Tahun berikutnya, targetnya minimal 1 unit per peleton infanteri. 4 yang lebih ringan segera menyusul. Perang di Ukraina mengubah bisnis stabil jadi lonjakan besar. Polandia menekan apa yang disebut SAP sebagai kontrak tempur darat terbesar mereka sepanjang sejarah pada 2024. 1,2 miliar dolar. Dan semuanya digunakan untuk senapan Carl Gustaf, amunisi, dan pelatihan. Jepang, Lituania, dan negara-negara Baltik menyusul. Pada tahun yang sama, SAP mulai membangun pabrik khusus di India, pabrik produksi pertama milik penuh di luar Swedia. Langkah memperluas produksi amunisi. Swedia mengeluarkan ratusan juta dolar untuk mengganti sekitar 1,5 juta peluru yang telah dikirim ke Ukraina dan ke negara-negara sekutu sebagai pengganti donasi mereka sendiri. Senjata berumur 80 tahun tak akan dipakai dalam skala besar kecuali benar-benar berguna. Selanjutnya adalah perkembangan terbaru. Peluru HE-448 yang sudah disebutkan sebelumnya dipasangkan dengan perangkat pengendali tembakan yang diberi nama FCD 558. Sendirian, HE-448 adalah peluru berdaya ledak tinggi dan nama alternatifnya sebagai HE-441E di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ini merupakan peningkatan langsung dari peluru anti-personel HE-41 yang lebih lama. Peluru ini mengandung sekitar 4.000 butir tungsten untuk fragmentasi padat dan mematikan, serta lebih efektif melawan musuh berrompi anti peluru. Keunikan peluru ini adalah bisa berkomunikasi dengan peluncurnya. Saat dimasukkan ke dalam ruang peluru, peluru dan tabung melaporkan suhu propelan masing-masing. Penembak kemudian memasukkan jarak ke target dan memilih antara dampak langsung atau ledakan udara. Sebuah komputer balistik kecil menghitung penembakan yang optimal, berkomunikasi dengan sumbu melalui protokol data yang disebut SAP Firebolt. Dipadukan dengan cara ini, peluru ini dikabarkan dapat mencapai target lebih dari 1,5 km jauhnya dan meledak tepat di atas parit, tembok, atau sarang senapan mesin, menebar pecahan ke musuh di balik perlindungan. Dengan demikian, keluhan tertua tentang Carl Gustaf adalah bahwa itu masih sekedar tabung peluncur tanpa pemandu, terbang lurus menghantam apapun yang ada di depannya. Namun hal itu sudah diatasi dengan rekayasa. Kemampuan anti-parit ini juga memunculkan beberapa teori menarik tentang bagaimana senjata ini digunakan di Ukraina pada tahun 2026. Dua tantangan terbesar infanteri Ukraina adalah pasukan musuh di parit dan kendaraan lapis baja yang maju di tanah terbuka. Keduanya memang dijadikan target untuk dihancurkan peluru ledak udara terprogram. Amunisi HIT sia-sia digunakan pada mereka, sementara tembakan langsung memaksa penembak lama berada di posisi membidik yang terbuka. Sebuah pertaruhan yang bisa berakhir dengan kekalahannya. Ledakan udara di atas parit dari jarak lebih dari 1 km adalah pendekatan yang lebih aman dan berbeda. Terhadap infanteri yang tersebar, ini bisa menggantikan artileri. Jadi, jika senjata itu sudah dikerahkan, HE-448 dan perangkat pengendali tembaknya memberi regu Ukraina kemampuan anti-infanteri yang portabel dan presisi, yang secara signifikan mengubah apa yang bisa dilakukan oleh satu tim anti-tank. Ini hasil desain senjatanya dan bentuk pertempurannya, jadi kita tak perlu berspekulasi siapa yang memintanya. Tapi ada solusi lain yang mungkin, yang jauh lebih tersembunyi dan brutal. Saat menggambarkan pengembangan HE-448 berdasarkan hubungan dekat dengan pelanggan dan masukan dari mereka, bahasa tersebut diulang dalam materinya sendiri. Siaran pers paling awal dari klaim tersebut muncul pada Mei 2022 dan Angkatan Bersenjata Swedia mulai menerima amunisi tersebut pada Desember 2021. Sudah terlambat untuk menganggap amunisi itu dikembangkan di parit Ukraina. Namun, HE-758 yang lebih baru sebenarnya sesuai dengan kriteria tersebut diumumkan pada Mei 2026. HIT-758 adalah peluru anti-tank tandem dan yang terpenting ini adalah penerus dari HIT-751 yang sebenarnya dikaitkan dengan keberhasilan Carl Gustaf menghancurkan tank T-90M Rusia. Disinilah umpan balik itu berhenti menjadi sekadar frasa pemasaran dan benar-benar bisa kamu lacak. Kru Ukraina sudah membuktikan kehebatan HIT-751 melawan T-90 Rusia dilengkapi armor reaktif, kontak 5, dan relik. Itu perlindungan yang dipasang Moskwa pada tank terbaik mereka. Saat mengambil hasil itu dan mulai mencari peluru yang bisa menembus bukan hanya satu paket lapis baja Rusia, tetapi semuanya. Namun daripada mencoba manual satu persatu, para insinyur Saab menggunakan pembelajaran mesin pada 50.000 desain prekursor, mencari konfigurasi yang bisa mengalahkan semua lapisan baja reaktif Rusia. Hasilnya adalah prekursor yang tidak memicu ledakan, sebuah muatan yang mengelupas lapisan reaktif tanpa memicunya, membuka jalan bagi muatan utama yang dapat menembus hingga
70 cm lapisan baja. Sebagai pengingat, desain awalnya bisa menembus 50 cm. Dan menurut liputan peluncurannya, Saab mengakui bahwa performa awal Carl Gustaf di Ukraina secara aktif memengaruhi pengembangan amunisi baru ini. Itulah siklus pengembangan yang digunakan Swedia. Penembak Ukraina menembakkan amunisi Carl Gustaf ke tank Rusia. Armor reaktif pada tank itu dan pada tank-tank yang selamat menjadi data. Data itu kemudian menjadi simulasi di Swedia. Dan jika kita mundur cukup jauh, Carl Gustaf hanyalah bagian kecil dari perubahan besar. Swedia kini menjadi salah satu pemasok senjata yang tak lagi bisa ditinggalkan dunia barat. Saat ini, Swedia mengekspor perlengkapan fighter, NLAW, dan senjata anti-armor AT-4 Carl Gustaf dan mulai tahun 2026. Bahkan sistem yang mengawasi langit. Perkembangan terbaru terjadi pada Juli 2026 saat NATO mengumumkan di KTT Ankara akan memulai negosiasi untuk menggantikan pesawat radar AWACS era Perang Dingin yang menjadi mata aliansi yang menua di langit. Sistem yang dipilih adalah Global Eye milik Saab. Pesawat pengintai berbasis jet bisnis ini dipilih alih-alih Boeing E-7 Wedgetail dalam kesepakatan senilai hingga 4,5 miliar dolar untuk sebanyak 10 pesawat. Didukung 11 negara anggota. Kepemimpinan NATO beralih ke pesawat Swedia karena dirancang menghadapi ancaman era ini, gerombolan drone dan rudal jelajah, serta menempatkan pilihan itu dalam konteks tekad Eropa membangun basis industrinya sendiri, daripada bergantung pada pemerintah Amerika yang kini tidak dapat diprediksi dan kebijakan luar negerinya. Ini mengingatkan kita bahwa Carl Gustaf tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hancurnya T-90M. Yang sangat penting itu. Drone pengintai kecil kini semakin sering mencari target, melayang di atas garis pepohonan untuk menemukan posisi bertahan yang digali atau kendaraan yang tak mungkin dilihat tim darat dari balik perlindungan. Kru drone mengarahkan kru anti-armor untuk menyerang dengan satu tembakan yang tepat. Dalam pembagian tugas itu, pasangan itu memanfaatkan keunggulan masing-masing. Drone lebih murah dan mudah dikorbankan untuk pengintaian, sedangkan peluncurnya memberi daya tembak dengan biaya yang lebih tinggi. Amunisi ledakan udara terprogram seperti HE-448 membuat kombinasi ini lebih mematikan karena drone bisa mendeteksi posisi musuh dan penembak mengatur peluru meledak di atasnya. Jadi meskipun konsep di balik senjata ini mungkin sudah berusia puluhan tahun, drone justru bisa memperpanjang masa pakai dan saling menutupi kelemahan, bukan menggantikannya. Tapi bahkan begitu, Carl Gustaf yang sederhana bukan satu-satunya alasan Rusia kehilangan tank besar-besaran. Kamu dapat melihat seberapa parah kerusakannya dan mengapa bahkan penggantinya pun tidak cukup di video ini. Untuk info lebih lanjut, berlangganan acara militer ini. Aktifkan notifikasi dan sampai jumpa di video selanjutnya.